Assalamualaikum Sons Love. Kali ini jumpa lagi sama Mami dalam acara Mami Talk. Kali ini kita kembali lagi ke pembicaraan seputar kesehatan gigi. Dan topiknya kali ini masih membahas tentang pertanyaan seputar di klinik gigi. Apa ya? Karena kemarin kita sudah membahas tentang plak, jadi kali ini Mami mau bicara tentang karang gigi. Apa sih karang gigi? Gimana sih? Kok bisa terbentuknya dari apa? Nah, kemarin Mami sudah bicara tentang plak gigi. Plak gigi itu adalah seperti tepung basah yang menempel pada gigi kita. Jadi itu sisa-sisa makanan yang berupa gula, tepung, nasi juga termasuk. Nah, itu yang mudah sekali menempel di gigi kita. Nah, jika saja plak gigi ini tidak terbersihkan selama berhari-hari gitu ya, lama sekali tidak terbersihkan oleh si pasien ini, mungkin sikat gigi tapi tidak bersih sikat giginya, jadi masih ada yang menempel. Lama-lama itu plak itu akan mengeras menjadi seperti karang, makanya kita sebutnya karang gigi, atau bisa dibilang juga kalkulus. Jadi karang gigi itu memang keras, nggak bisa pakai tusuk gigi gitu dibersihkan atau pakai kain basah gitu dibersihkan, itu nggak bisa. Jadi harus pekerjaan teknis gitu ya, dengan alat di dokter gigi dibersihkan satu-satu itu. Jadi kalau dibersihin itu nanti jadi pecah-pecah dan itu keras, bukan dengan alat seperti ini aja gitu nggak susah gitu ya, memang harus ada alatnya, jadi memang harus ke dokter gigi. Bahaya nggak sih dok karang gigi itu? Jelas bahaya. Satu, dia bisa membuat gigi itu gusi kita mudah berdarah ya, mudah berdarah. Dari plak aja yang menempel di gusi, itu gusi udah mudah berdarah, apalagi jika terjadinya karang gigi. Jadi saya punya pasien dulu, dipegang aja gusinya seperti ini, dia langsung keluar darah cus gitu. Dan saya pernah dulu punya pasien sampai ini benar kejadiannya akut gitu. Jadi si pasien ini datang dalam kondisi gusinya itu memang benar-benar mudah sekali berdarah ya. Jadi dipegang gini langsung cus keluar darah seger. Jadi pasien itu ke klinik dengan menggunakan masker. Ibunya ketakutan melihat anaknya itu gusinya benar-benar merah dan mudah sekali berdarah. Ya, jadi kenapa sih kok bisa mudah berdarah gitu dok? Nah, karena karang gigi itu sudah masuk ke selah. Jadi gini ya, kalau misalnya pertama plak itu ada di sini ya, sebenarnya enggak. Jadi plak itu udah masuk ke selah gusi, jadi ke selah gusi sini ya, udah masuk ke selah gusi gini. Nanti karang gigi itu nanti terbentuk tidak hanya di permukaan sini, tapi dia masuk ke dalam sini, sehingga pada tingkat yang parah ikatan antara ini tulangnya, ini tulang, ini akar gigi ya, ini ada selaput
selaput yang isinya serat-serat yang mengikat gigi itu kuat tertanam di dalam tulang. Maaf tadi terputus. Jadi pada usia senja itu banyak di lingkungan sekitar kita, banyak orang tua yang giginya udah menari-nari di dalam mulut gitu ya, udah goyang kali, tinggal dicopot sama pasien aja udah bisa. Itu karena apa? Jadi bukan karena faktor usia, tapi karena faktor karang gigi tadi. Jadi tidak dihilangkan karang giginya, otomatis gigi itu menjadi goyang. Nah, ini ada gambar, ada demo bagus ya. Ini pada gigi yang sehat, gigi itu nempel, gusi itu nempel pada gigi ya, ini nempel. Nah ini pada kasus yang ini, lihat si gusinya itu sudah terpisah dengan gigi. Dan karena apa itu? Karena keberadaan nih, ada karang gigi di sini. Oke, ada karang gigi di sini ya. Nah ini karang gigi ceritanya. Jadi si gusi itu udah nggak nempel, nanti ini karang giginya ini dia akan terus masuk ke dalam, akumulasi plaknya itu masuk ke dalam sehingga berproses, terjadi mineralisasi, terbentuklah karang gigi terus sampai masuk ke dalam, sehingga lama-lama si akar giginya itu sudah diselimuti oleh karang gigi. Akibatnya apa? Akibatnya gigi sudah tidak erat dipegang oleh membran periodontal tadi, tapi sudah dipegang erat sama karang gigi. Akibatnya gigi menjadi goyang dan copot ya, goyang dan copot. Jadi deteksinya gimana dok, deteksi dininya supaya tidak terjadi seperti itu pada usia kita nanti semakin lanjut gitu ya. Deteksinya kalau seandainya pada saat sikat gigi sudah ada terjadi, kok ada berdarah ya, mulai deh diperiksa. Itu berarti ada gusi kita yang sudah terjadi peradangan, mesti diperiksa. Itu bisa karena di dalam giginya atau di gusinya, jadi harus diperiksa. Itu udah tanda-tanda dini ya. Jadi kondisi mulut kalian udah mulai asam. Kalau terjadi pada gusi itu berarti ada plak yang nempel di situ ya. Jadi mineralisasi plak itu bisa terjadi sekitar 24 jam sampai 3 harian gitu ya. 3 hari itu udah terjadi kalau plak itu tidak terbersihkan. Mungkin Anda membersihkan gigi tapi tidak tersikat gitu ya, tidak terbersihkan, nyapunya kurang bersih, akhirnya terjadi mineralisasi itu udah mulai terjadi setelah 24 jam plak menempel itu udah mulai terjadi. Nanti sempurnanya sekitar 12 hari itu udah mulai keras, dia udah jadi matang, jadilah terbentuk karang gigi gitu. Jadi jadi sudah mulai warning kalau sudah berdarah gusinya tanpa giginya berlubang misalnya, itu udah mulai tanda-tanda harus ke dokter gigi. Atau yang sudah mulai, biasanya yang paling cepat itu gigi bawah ya. Gigi bawah ini itu kalau udah terjadi kok agak goyang ya ini gigi, itu udah mulai cepet-cepet deh ke dokter gigi. Jadi gigi itu bisa menguat kembali kalau seandainya karang giginya sudah dibersihkan. Tapi kalau udah yang tahap lanjut sampai udah ke depan, ke belakang, ke samping udah mulai goyang, itu udah derajatnya udah lebih parah. Tapi baru goyang ke depan, ke belakang itu masih bagus lah prognosisnya ya. Tapi kalau udah bisa muter-muter itu udah buruk prognosisnya. Jadi seandainya ingin giginya masih tetap lengkap, tetap kuat, cantik, tolong dijaga sikat giginya ya. Sikat giginya yang benar maksudnya. Jadi sikat gigi itu ada yang terlalu lama, ada yang kecepetan, ada yang terlalu pelan, ada yang kekencengan. Nah, gimana sih sikat gigi yang benar? Next pertemuan berikutnya nanti kita belajar cara sikat gigi ya. Karena video ini sudah kepanjangan,
Kita cukupkan dulu sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya.